Mereka dedikasi anak mereka bukan karena mereka sendiri. Child education is not they dedicate their child to God only. Tetapi upacara atau boleh dibilang satu ibadah child education itu berarti saudara sebagai jemaat Tuhan dalam satu tubuh Kristus sama-sama berjanji bersama mereka bahwa saudara juga akan membantu mereka untuk menjaga anak mereka untuk hidup dalam Tuhan. Kok nggak ada yang amin? Kirain belum selesai ya. Karena tangan saya masih begini, saya cabut. Jadi child education itu bukan cuma untuk mereka dedicate. Whatever they do is not my business. It's not child education. Karena mereka keluarga kita, amin. Mereka bagian dalam tubuh Kristus, amin. Saudara bagian tubuh Kristus. Firman Allah bilang apa? Kalau satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya. Waktu mereka dedicate anak mereka kepada Tuhan, mereka berjanji kepada Tuhan, saudara juga berjanji kepada Tuhan, I will help them. Supaya anak mereka tetap berjalan di dalam firman Allah. Amin. Itu namanya tubuh Kristus, child education. Karena itulah firman Tuhan dalam Ibrani 10:25 bilang begini, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi mari kita makin maju, makin giat melakukannya, menasehati satu dengan yang lain, mendorong satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita tetap dalam jalan Tuhan. Amin saudara. Karena itu kita perhatikan anak-anak mereka juga. Anak mereka adalah anak kita. Amin. Waduh, ini yang udah punya 15 anak mungkin gak mau bilang amin. Udah cukup 15 John. Gak mau jadi 16. Puji Tuhan. Oke, hari ini saya akan berbicara satu hal yang lain. Kita berbicara tentang Timothy. Saya minta mungkin kalau ada satu orang yang perlu translation. If you need translation, please raise up your hand. Maybe ada yang perlu translation? Masih ada translation? Habis? Asyir? Masih ada? Ada yang perlu translation? No? Everyone good? Oke. Hari ini saya akan berbicara tentang apa yang disebut dengan finisher. Kita bicara tentang Timothy yang adalah seorang yang menyelesaikan sesuatu. Beberapa minggu yang lalu kita berbicara tentang Musa, kita berbicara tentang Yosafat. But this time kita mau bicara tentang Timothy. Seorang yang Paulus menulis surat kepadanya 2 kali. 1 Timothy dan 2 Timothy. Jadi Timothy ini orang yang kalau saya boleh katakan orang yang spesial. Sampai Paulus menulis surat khusus buat Timothy tentang satu dan berbagai hal. Kita mau lihat pada hari ini the passion of Timothy. Semangat atau kerinduan Timothy di dalam pelayanan di dalam gereja Tuhan. Nanti selama saya seperti minggu kemarin, selama saya membicarakan firman Allah, Joanne dan Andrew akan bantu kita untuk membaca firman satu persatu, supaya kelihatan apa passionnya, apa kerinduannya, sehingga kita bisa mengerti apa yang sedang terjadi dalam diri Timothy. Nah, kalau kita lihat sama-sama dalam 2 Timothy 4 ayat 1-5. Masih yang punya Alkitab silakan buka Alkitab. Dalam 2 Timothy pasal yang keempat ayat 1-5. Saya minta Joan tolong bacakan ayat ini. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang Stop sampai situ. Di hadapan siapa saudara? Allah dan Kristus Yesus. Di hadapan Theos dan di hadapan Kristus. Di hadapan Allah, pencipta langit dan bumi, dan di hadapan seorang yang diurapi. Apa yang dikatakan Paulus setelah itu? yang akan menghakimi orang yang hidup yang dan akan yang mati. menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi... Stop sampai situ. Aku berpesan dengan apa saudara? Sungguh-sungguh. Kalau saudara sebagai orang tua, dan kita baru saja menyaksikan seorang tua
yang menyerahkan anaknya. Kalau anak kita punya concern dengan sesuatu dan itu penting, sangat penting, maka kita akan bilang begini kan, saya pesen ya baik-baik ya, jangan makan permen karet, apalagi menelannya, berbahaya, betul kan? Kalau kita pesan sungguh-sungguh sama anak kita kan nggak mungkin kan, kalau yang itu penting sekali, kita nggak mungkin, gue pesen ya, dengerin baik-baik, tapi sambil ngerjain yang lain, enggak kan? Pasti kalau itu penting dan luar biasa, saudara akan bilang sama anak ini, saya pesen ya, sungguh-sungguh kepadamu. Benar-benar nih, karena itu penting. Lanjutkan Joanne, kalimat berikutnya. Demi penyataannya dan demi kerajaannya. Demi penyataannya, artinya demi orang kalau mungkin ada istilahnya namanya epipani, sudah tahu? Untuk penyataannya dan untuk kerajaannya. Atau dengan kata lain dikatakan gini, saya pesan sungguh-sungguh sama kamu Timothy, demi kepentingan manifestasi Kristus dan Allah di muka bumi, dan demi kerajaan Allah di muka bumi. Jadi yang akan kita belajar hari ini, itu bukan untuk kepentingan saudara. Sekali lagi, yang akan saudara dengar hari ini, itu bukan untuk kepentingan saudara. Dengar baik, ini untuk kepentingan kerajaan Allah dan untuk kepentingan manifestasi Yesus di muka bumi ini. Saya nggak akan bicara, ya Yesus memberkati saudara sudah pasti, tapi hari ini tidak bicara tentang itu. Berbicara tentang pesan Allah kepada kita, gereja ICC. Demi kepentingan Kristus dimanifestasikan untuk di dunia ini. Dan demi kerajaan Allah dimanifestasikan di muka bumi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami, membuka hati kami lebar-lebar Tuhan. Karena kami mau, biar kami tahu bahwa Engkau ingin berbicara kepada kami. Tanamkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan tanah hati kami yang paling dalam. Kami mau buka hati kami Tuhan, supaya firman Allah tertanam, bertumbuh, berbuah. Dan kami memiliki satu pengertian yang luar biasa yang Tuhan nyatakan buat kami. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengar. Semua yang percaya katakan amin. Saudara, di sini dikatakan bahwa untuk kepentingan kerajaan Allah dan untuk kepentingan dari manifestasi Kristus. Jadi saya mau katakan gini, Paulus bilang, pesanku buat kamu ini sungguh-sungguh bukan untuk kepentinganmu Timothy. No. Bukan untuk kepentingan aku Paulus, bukan. Tapi untuk kepentingan Tuhan. Jadi kalau mau disamarikan bahwa Paulus sedang berbicara, it's all about Jesus. It's all about God. It is not all about you. It's all about God and His kingdom. Hari ini kita akan dengar tentang how important the kingdom of God dalam dunia ini. It's all about God. It's not all about you. Kenapa saudara? Coba lihat Kejadian 1 ayat 1. Dikatakan apa Joanne? Dikatakan apa Kejadian 1? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? God. Pada mulanya, artinya pertama kali belum ada apa-apa. Pada mulanya adalah God. Yang berikutnya dikatakan apa? Dalam Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta... Stop sampai situ, siapa? Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya, lalu? Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saya mau tanya sama saudara hari ini. Siapa yang di tempat ini merasa saudara diam di bumi? Angkat tangannya. Ada yang separuh, berarti setengah di bumi, setengah di Mars. Rumahnya di bumi, belanja di Mars, tidurnya di apa tuh? Merkurius, mandinya di matahari. Sunbath. Pasti semua tinggal di bumi kan? Coba kita lihat lagi ayatnya dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi dan serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara dan saya milik
Tuhan. Mazmur 115 ayat 3 bilang apa? Allah kita di surga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ah, yang bener nih ayat, kok egois amat. Loh, He is God. It's all about God. Allah kita di surga dan Dia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Bukan apa saja yang dikehendaki saudara dan saya. Bukan apa saja yang dikehendaki gereja. Tapi yang dia katakan gini, Allah yang empunya bumi ini, Dia melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Karena itu kalau saudara baca dalam 1 Petrus, kalau tentang berdoa dia katakan gini, inilah keberanianku percaya kepada Allah kalau engkau meminta dalam namaku dan di dalam kehendakku. Jadi saudara yang kekasih, Allah itu yang empunya segala-galanya. It's all about God. It's not all about us. Semua tentang Tuhan. Coba lihat lagi. Kolose 1 ayat 16 sampai 18. Apa bunyinya? Karena di dalam Dialah Tunggu, di dalam siapa? Allah lah, di dalam Kristus lah. Terus? telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan di mana? Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Stop. Di dalam dunia, di dalam realitas kita cuma ada dua. Di surga dan di bumi. Semuanya ada di sini. Lalu apa terusnya? Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan dan tidak kelihatan. Lalu? Baik singgasana maupun kerajaan. Singgasana kerajaan lalu? Baik pemerintah maupun penguasa. Pemerintah maupun penguasa. Terus dengar baik ini. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini kalimat mesti benar-benar ini. Kalimatnya mesti yang benar ini. Segala sesuatu di apa? Diciptakan oleh Allah untuk saudara. Apa dikatakan ayat ini? Oleh Allah dan untuk Allah. Karena itu firman Tuhan saya ulangi yang minggu lalu. Carilah dulu kerajaan Allah dan segala isinya. Maka semua akan ditambahkan. Why? Because He belongs to everything. Dia punya segala sesuatu. Harta saudara, mobil saudara, kalung emas kita, kehidupan kita, sepatu kita, semuanya bahan baku kita, nasi kita, sayur yang kita makan, segalanya diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Karena Dia punya segala sesuatu. Waktu saya saudara menyiapkan firman ini, bulu saya merinding saudara. Kadang saya sampai nggak bisa tidur. Saya masih cari. Aduh Tuhan luar biasa. It's all about you. Not it's all about us. Lanjutkan Joan. Luar biasa ayat berikutnya. Dikatakan apa? Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Wow. Lanjutkan lagi. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. No. Kolose 1, 16, 18. Dikatakan apa? Sini lihat. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat. Stop dulu. Setelah dia berbicara, dengar baik jemaat Kolose. Segala sesuatu Dia yang punya. Segala sesuatu Dia yang ciptakan. Everything in Him and for Him. Segala sesuatu milik Dia now. Sekarang. Ya Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami. Lord. Apa bahasa Inggrisnya coba? Andrew tolong bacakan bahasa Inggrisnya. You are worthy. Apa dikatakan? 18. 18. And He is the head of the body, the church. No. Colossians 1, 16, 18. This one. Yeah. Okay. You are worthy, our apa? Lord. Artinya apa? Master. Majikan. And apa? Satu lagi?
God, artinya Theos yang menciptakan. Engkau Tuhan dan Allah kami, Engkau layak apa? Terima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Kenapa? Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Dalam Wahyu 4 ayat 11 saudara kitab terakhir dikatakan begini. Apa Joanne? Ialah apa? Kepala tubuh, Kepala tubuh. yaitu jemaat. Stop. Siapa jemaat Tuhan? Angkat tangan lagi. Yang tinggi saya belum suruh turun. Semua jemaat Tuhan dengar baik. Apa katanya? Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, Iya. sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dia lebih utama dari saudara dan saya. Dia lebih besar dari gereja ini. He is God. And it's all about Him. Not it's all about us. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 24 sampai 28 bilang begini. Silakan Joan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Iya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Haleluya. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Amin. Terus. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Tangan manusia. Lalu. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Seolah-olah ia kekurangan sesuatu. Seolah-olah kalau saudara nggak datang ke gereja, dia kurang sesuatu. He wants you to come to the church because he loves you. Seolah-olah dia kekurangan sesuatu. Terus? Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Stop dulu. Semuanya begini. Loh, semuanya kok gini? Malah nahan napas. Semua napas. Dapat oksigen yang memberikan nafas dan hidup bagi semua orang. What you feel come into your nostril. It God's grace. Sekali lagi. Apa yang masuk ke dalam lubang hidung saudara, itu God grace for you. Karena dia yang ciptakan segalanya. Terus apa yang dikatakan lagi Tuhan? Dan satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Amin. Lalu? Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka. Stop. Dia menentukan musim-musim. Winter. Habis winter apa? Spring. Habis spring apa? Summer. Habis summer apa? Fall. Habis fall apa? Habis winter apa? Dari sini kedengarannya, habis winter apa? Nah. Habis summer? Nah. Saya tahu kelihatan mulutnya. Nggak bisa kan kita minta habis summer apa? Summer. Habis summer? Summer. Nggak bisa. Tuhan menentukan musimnya. Kalau di Indonesia lebih banyak musimnya. Musim mangga, musim duku, musim duren. Tuhan yang tentukan kapan buah itu berbuah. Allah yang menentukan musim bagi mereka dan apa? Batas-batas kediaman mereka. Lanjutkan. Supaya mereka mencari Dia. Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Lalu walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Stop, listen carefully. It's all about God. Dia ciptakan musim. Dia kasih saudara harta. Dia kasih saudara sepatu. Dia kasih saudara, kemarin sel grupnya Richmond, Don Mills datang ke rumah untuk sama-sama fellowship di rumah saya. Luar biasa. Makan, apa namanya itu? Hah? Uduk, bukan uduk. Wah gudak. Kok saya budak? Gudak. Di situ ada nangka, ada kacang, apa itu pokoknya kacang dimasak enak. Ada, saya nggak tahu namanya, pokoknya enak. Ada ayam, enak. Listen carefully.
Dia berikan semuanya itu. Dia berikan hidup itu buat saudara. Dia berikan oksigen. Dia berikan gedung gereja ini. Dia berikan mobil buat saudara. Untuk apa? Supaya saudara dan saya, dengar baik, mencari Tuhan. Katakan amin, saudara. Bukan mencari kesenangan diri sendiri. It's all about God. Kalimat berikutnya, saudara, dengar baik ini. Sebab di terus dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. haleluya. Nah, saudara, kalau Dia ciptakan segalanya, Dia ciptakan bumi ini, Dia ciptakan langit, Dia ciptakan gunung, Dia ciptakan segala sesuatu. Dia ciptakan pohon-pohonan. Dia ciptakan tumbuh-tumbuhan. Dia ciptakan matahari. Dia ciptakan salju. Saya bisa banyak sekali ngomong apa yang Tuhan ciptakan. Dia ciptakan segala sesuatu. Di langit ada gunung yang tinggi. Kemarin Koyong cerita sama saya, waktu dia pergi ke satu tempat, saya lupa namanya. Dari jauh di Vancouver katanya. Apa Rocky Mountain? Koyong ke? Dari jauh nggak kelihatan. Tapi begitu belok. Wow, megah. Dia ciptakan Rocky Mountain. Dia ciptakan langit yang berwarna-warni. Koyong cerita lagi waktu camping. Lagi malam-malam habis camping. Dia lihat ke atas. Ada apa namanya? Northern Light. Northern Light. Luar biasa putih bagus. Dia ciptakan Northern Light. Dia ciptakan laba-laba, walaupun sudah nggak suka dan geli-geli. Dia ciptakan apa lagi? Ini apa saya nggak tahu. Mungkin lidah buaya atau lidah saya, I don't know. Dia ciptakan jantung. Jantung bukan, pokoknya berurat. Cijun pasti tahu. Dia ciptakan jantung, dia ciptakan lalang. Dia ciptakan bulan yang mau bersinar. Dia ciptakan segala sesuatu, seurat-urat dalam daun-daun, saudara. Klorofil dia ciptakan. Dia ciptakan bunga apa itu, Her? Saya nggak tahu. Saya mesti ikutin Koganter. Herce. Karena dia panggil Cimedi kan Meice. Herce. Dia ciptakan gunung dengan esnya. Dia ciptakan danau. Dia ciptakan bumi, seluruh bumi. Dan kalau kita lihat ke atas, saudara, dia ciptakan galaksi. Kalau kita lihat lebih jauh lagi setelah dia ciptakan galaksi dan segala yang ada di dalamnya. Katanya ada Milky Way, kita tinggal di Milky Way. Dia ciptakan Milky Way. Dan kalau dia lebih jauh lagi, kita naik ke atas ruang angkasa. Dia ciptakan yang seperti ini. Saya nggak tahu namanya apa. Tapi yang saya tahu Allah saya hebat. Dan dia ciptakan ini semua, saudara. Dari mulai yang paling kecil di dalam tanah sampai yang terbesar di luar angkasa. Dia ciptakan itu supaya apa? Supaya saudara dan saya mencari Tuhan. Nah, anak saya sedang bilang amin, luar biasa. Supaya saudara dan saya mencari Tuhan. Itu saudara yang Tuhan mau pesan kepada Timothy. Hai Timothy, apa yang saya pesahkan sekarang ini bukan untuk kepentinganmu. Tapi untuk kepentingan Allah. It's all about God. Karena itu visi gereja ini yang pertama katakan. Jemaat atau gereja yang menempatkan Tuhan. Yang menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Karena He is. Tapi masalahnya saudara, zaman ini dirusak dengan pelajaran-pelajaran yang namanya Big Bang. Bilang bahwa Tuhan tuh nggak ada. Bumi tercipta karena tabrakan beberapa di alam angkasa jadi bumi. Tapi Alkitab yang saya percaya, He create everything. He create everything in Him and for Him.
Yang pertama saudara, yang Timothy pesan dan ada passion dalam hatinya. Saya nggak mau melakukan pelayanan ini untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan Tuhan. It's all about God. Satu kali ada anak kecil. Anak kecil ini rupanya diajar sama guru sekolah minggu tentang cerita Musa menyeberang laut mati. Tahu kan ceritanya? Musa menyeberang laut mati, dia angkat tangan, terbelah laut mati, Musa jalan di tengah-tengahnya, kemudian ketika sampai ke seberang, laut ini kemudian tertutup dan orang-orang Mesir tenggelam di situ. Lalu anak ini pulang, di jalan ketemu orang yang tidak percaya Tuhan. Dia ceritain tentang Nuh ini. Dia bilang ini, Om, Tuhan saya dahsyat. Dia menciptakan segala sesuatu. Hah? Coba kamu ceritakan. Loh, dia bilang gini, Tuhan saya dahsyat. Waktu Musa menyeberang, laut terbelah dua. Lalu Musa jalan di tengah-tengahnya. Lalu orang ini yang percaya bilang, Dek, itu bohong. Itu bohong cerita itu. Loh, kenapa Om bohong Om? Dulu, bukan sekarang, dulu itu lautnya itu cuma 20 cm. Jadi jelas aja Musa bila lewat. Bohong cerita itu. Lalu anak ini diam, dia liatin Omnya. Lalu dia matanya terbelalak. Dan dia bilang ini, wah Tuhan saya lebih dahsyat rupanya. Omnya kaget. Loh, kok lebih dahsyat? Bayangkan Om, dengan 20 cm laut bisa menenggelamkan orang Mesir. Lebih dahsyat dong, cuma membelah saja sih kecil. Tapi kalau bikin tenggelam orang Mesir di air 20 cm itu either lautnya jadi banyak atau orang Mesirnya bego. Nggak bisa berenang, betul kan? Tuhan kita lebih dahsyat. Karena itu saudara, kita harus belajar. Kalau melakukan apa-apa, apa yang kita punya, passion kita, kerinduan kita untuk kepentingan Tuhan. Bukan untuk kepentingan saudara dan saya. Yang nomor 2 saudara, apa yang dikatakan 2 Timotius 4 ayat 1-5? Beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Terus? Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Lalu? Nyatakanlah apa yang salah. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah. Tegurlah. Dan nasihatilah. Nasihatilah. Dengan segala kesabaran, dan pengajaran. Lalu selanjutnya? Karena akan datang waktunya. Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Wow, terus? Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Lalu? Untuk memuaskan keinginan telinganya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Lalu selanjutnya saudara? Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dan membukanya bagi dongeng. Passionnya Timothy yang kedua dia bilang begini. Jadi pemberita firman, bukan pemberita dongeng. Passion yang pertama, I'll do it. And all for God, not for me. It's for His benefit, not my benefit. Secondly, dia bilang begini. I'll do it. I will share the word of God. Not the story. Of apa tuh? Kalau dongeng apa sih bahasa Inggrisnya? Myth atau tales. Dia mau beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Ada atau tidak ada sumbernya, tempatnya. Tapi begitu ada kesempatan, I'll do it. Memberitakan firman. Dan dia berani mengambil risiko, saudara. Pemberita firman bukan dongeng, dia ambil risiko. Apapun resikonya, as long as God is glorified, I'll do it. I will share logos. Kalimat firman itu digunakan logos. Yang dikatakan oleh Tuhan, yang ditulis oleh Allah. Aku akan beritakan itu. Bukan dongeng-dongeng yang menyenangkan telinga. Bukan dongeng-dongeng yang bisa bikin hati gembira. No. Kalau firman Allah katakan A, dia harus katakan A, bukannya B. Dan listnya itu luar biasa, saudara.
Risknya itu luar biasa. Nggak takut ya? Kita semua punya ketakutan kan? Satu kali saudara, ada seorang direktur perusahaan besar. Direktur perusahaan besar ini nelfon istrinya, namanya Mince, ya kan? Ya kita pakai ce semua lah. Meice, Herce, Joance, Druce, oh bukan. Lalu Mince, ini Mince. Apa sih bahasa Belandanya, apa kabar? Alhamdulillah ada. Saya nggak ngerti soalnya. Halo, Mince, ada di kantor nih. Mince baik-baik saja. Baik, kalau sayang apa sayang? Bahasa Belandanya. Scarf. Skat. Skatje. Oh. Halo Mince, ini saya Skatje. Baik-baik aja kan kamu kan di rumah? Baik-baik aja. Wah ngobrol tiba-tiba. Tolong! Di sebelah sana. Tolong! Tolong Skatje. Gitu. Ada eho. Brak jatuh, brak. Wah. Lalu, Mince say. Kenapa ente? Kok ente? Mengapa? Yey, kenapa yey? Oh nggak dijawab saudara. Cepat-cepat direktur ini tutup telepon. Dia lari ke Mercedes-Benz-nya. Dia pergi ke rumahnya. Dan telepon polisi. Tolong. Istri saya lagi telepon. Tiba-tiba bilang tolong. Kemudian dia terdengar suara jatuh. Dan dia ada suara. Tolong. Wah polisi cepat-cepat ngebut. Takutnya kan ada maling. Ada perampok. Sampai rumah pintu nggak bisa dibuka. Didobrak oleh polisi. Masuk sama-sama. Ternyata si ibu ini. Si Mince. Tergeletak gagang telepon di sebelah. Pingsan saudara. Dan kemudian dia diobatin, dia bangun. Wah gemeteran. Ditanya sama polisi. Kenapa bu? Itu tiba-tiba katanya. Dia langsung mendekat kepada saya. Mendekat dan makin dekat. Waduh, polisinya. Ciri-cirinya gimana Bu Mince? Ciri-cirinya, tolong sebutkan. Kita kejar ciri-cirinya. Lalu Bu Mince bilang gini, sama sih sama tikus-tikus yang lain. Ternyata dia kaget takut sama tikus. Yang si direkturnya ini udah mikir, oh gue pengen maling. Belum melihat kenyataan udah takut. Tapi Timothy, dia bilang, I will share the word of God, bukan theos. Itu yang dikatakan oleh Timothy. Punya kuasa, firman itu punya kuasa yang luar biasa. Dimanapun saudara ada nanti, di gereja, di rumah, di tempat pekerjaan, di jalan, di mall. Kalau Tuhan kasih kesempatan, Tuhan yang empunya bumi ini, Tuhan memberikan saudara segala sesuatu yang ada pada saudara hari ini. If you are in the right place, in the right time, share the word of God. Itu yang visinya ICC bilang begini. Gereja yang menjadi garam dan terang. Dan oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, kita harus sabar dan harus menasehati satu dengan yang lain dan sebarkan firman secara sungguh-sungguh. Ayat berikutnya, yang ketiga, yang terakhir, dikatakan begini, coba Joanne. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Stop. Dalam melakukan semua itu, kita harus menguasai diri kita, lalu Sabarlah menderita. sabar menderita, lalu Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. tunggu sebentar. Yang tadi memberita firman disebut logos. Declare the logos. Kalau yang ini memberitakan Injil, evangelis. Membuat orang mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Memberitakan kabar baik. Lalu Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. haleluya. Apa pelayanan saudara dan saya? Tunaikan sampai waktu yang ditentukan Tuhan. Jangan berhenti. Karena itu yang Timothy belajar dari Paulus. Apa sih yang sering kita lihat dalam dunia ini? Apakah engkau melihat dunia ini sekarang? Anak-anak kecil makannya dari got. Dari selokan. Orang-orang miskin di Afrika mati, meninggal dalam usia muda.
meninggalkan anak, meninggalkan suami, meninggalkan istri. Ini di Indonesia sudah, anak jalanan. Mereka homeless. Waktu saya melayani di sana, anak kecil itu sengaja dicubit supaya nangis. Baru dibawa ke depan pinggir mobil. Anaknya nangis, minta duit supaya kesian. Saya dengar dari teman saya yang di Jakarta, pelayannya sama dia. Bayi sengaja kakinya diamputasi. Lalu digentong di pinggir-pinggir jalan. Supaya apa? Orang kasihan kasih duit. Lihat saudara. Saya pergi ke satu daerah, saya lupa namanya tempat sampah di mana itu Herje. Di mana tempat sampah yang kita pergi? Saya lupa namanya. Baunya luar biasa saudara. Saya naik carry sampai mau keluar dari tempat itu nggak bisa saudara. Slip bannya karena jalannya di atas sampah dan rumah mereka di dalam tempat sampah itu dan yang melayani mereka tinggal di tempat sampah itu. Oh, sudah habis. Untuk kepentingan kita atau kepentingan Allah. Ayat berikutnya dikatakan begini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Supaya kamu berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Stop dulu sampai situ. Coba saya perhatikan baik-baik ayat itu. Itu sebabnya saya minta John untuk baca, supaya saya bisa menekankan sesuatu. Dengar baik ini saudara. Dan Allah able. Saya mau tanya, di mana awareness kita? Do you aware bahwa saudara mampu karena Allah mampu? Apa kamu aware dengan ketidakmampuan saya? Dengan ketidakmampuan saudara dan saya di dalam dunia ini? Mana yang kita aware? Allah kita yang sanggup atau karena manusia yang tidak sanggup? Tuhan tekankan dalam ayat ini. Allah sanggup melimpahkan apa? Segala kasih karunia. All grace. All itu bukan part. Bukan sebagian. Bukan hanya tempat tertentu. No. Tapi all grace semuanya. Dari ujung kanan sampai ujung kiri. Dari atas sampai bawah. All grace. Semuanya kepada saudara dan saya. Supaya saudara dan saya apa dibilang? Senantiasa, always, senantiasa, selalu berkecukupan di dalam segala sesuatu. All grace will be always make you content. All grace always membuat engkau berkecukupan di all things. Buat saudara ya. Kalimat berikutnya. Dan malah apa? Berkelebihan. Sekali lagi. Berkelebihan di dalam apa? Di dalam segala sesuatu? No. Di dalam harta saudara dan saya? No. Di dalam kesenangan hidup saudara dan saya? No. You are provided everything because all grace that God has. Karena kasih karunia Allah yang Tuhan punya sudah cukup di dalam segala sesuatu kebutuhan saudara. Supaya apa? Berkelebihan. Di dalam apa? Bukan dalam hartamu, bukan dalam kesenangan saudara dan saya, tapi di dalam kebajikan. Wow. Tuhan gak main-main saudara. Dia yang empunya langit dan bumi. Dia yang menciptakan segala isinya. Karena dia dan for him. Dia berikan sudah segala sesuatu. Supaya sudah berkelebihan di dalam kebaikan. Dalam bahasa Inggrisnya, Andrew, dikatakan gini. And God apa dulu? And God is able. Stop. And God is able. Dia sanggup
Yesus sanggup. God is able, He is able melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup apa? Memulihkan, menyembuhkan. Bukan cuma buat saudara. Film yang tadi saudara lihat, Dia sanggup. Dia sanggup. Lalu apa dulu dikatakan? To bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you stop dulu, berapa all yang Tuhan kasih? Banyak. All that you need, need you will abound in every good work. in every you have all and you are abound in every good work. Dalam 2 Korintus 8, dalam Amplified Bible, sekali lagi tolong baca ini. Dikatakan begini. And God is able to make all grace of Every favor and earthly blessing comes to you in comes to you. in abundance, so that you may always under all circumstances Stop. Always and under all circumstances apa? and whatever the need of self-sufficient, Haleluya. possessing enough to require no aid or support, and finished in abundance of every good work and charitable donation. Haleluya. Ini bukan saya ngomong loh. Firman Tuhan yang bicara. Dalam Lukas, Yesus bilang begini. Joen, tolong. Dalam Lukas, dikatakan begini. Roh Tuhan ada padaku. Ini Yesus yang ngomong. Roh Tuhan ada padaku. Lalu? Oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Lalu? Untuk menyampaikan kabar baik. Untuk menyampaikan kabar baik. Kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku. Untuk apa? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Haleluya. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Gospel, Injil means good news. Kabar baik. Mari kita tanyakan kepada diri kita. Kalau God creates everything, di dalam Dia, untuk Dia, termasuk saudara dan apa yang saudara punya, apa yang saudara rasa, apa yang ada dalam kehidupan. Dan kalau Dia bilang begini, untuk kepentingan Kristus, aku menasihat kamu, kata Paulus. Dan kalau Kristus lakukan hal ini, kalau Kristus lakukan menyampaikan kabar baik, memberitakan pembebasan, memberikan penglihatan, membebaskan orang-orang tertindas, memberikan bahwa tahun rahmat Tuhan, kelepasan Tuhan telah datang. Maka itu menjadi tugas kita dan saudara. Dan Timothy finish it. Timothy complete the task. Karena itu dia disebut the finisher. Seorang yang menyelesaikan. Satu kali ada seorang pelit. Dia meninggal dunia. Entah bagaimana dia masuk ke dalam pintu surga. Di sana ada Petrus lagi berdiri menyambut dia. Selamat datang Bapa di surga. Adakah yang ingin kamu katakan sebelum masuk surga? Tanya kepada orang kaya ini. Lalu orang kaya bilang gini, boleh nggak ya saya bawa 50 kilogram emas sama saya masuk surga? Lalu Petrus bilang, nggak boleh. Tidak boleh bawa apapun masuk surga. Meskipun itu emas 50 kilo. Tapi si orang kaya ini dan si pelit ini, wah, mendesak Petrus, ayo masuk. Ayo bawa masuk ini 50 kilogram. Nggak apa-apa dong, boleh dong. Waduh. Sehingga antrian panjang di surga, gara-gara dia argue sama Petrus. Lalu
Oke dah, kata Petrus. Tuhan bermurah hati. Bolehlah kamu bawa emasmu. Tapi kamu hanya diizinkan 10 kilo aja ya. Nggak boleh 50. Dua orang kaya mikir-mikir. Oke lah. Dalam hati dia pikir, udahlah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuan 10 kilo nggak apa-apa. Lalu kemudian, si orang kaya ini jalan-jalan dong di surga. Udah masuk surga bawa emas dalam ranselnya. Dia lihat mulai masuk. Loh, wih jalannya emas. Dia lihat emas. Dia bawa 10 kilo emas, batangan. Wah jalannya jadi hati-hati dia. Takut lecet emasnya. Dia ke kanan, McDonald, emas. Ini bercanda ya, nggak tahu gue saudara McDonald. Terus dia jalan lagi. Wah, Sears liquidation, emas. Dia lagi, wih, Dufan. Di Indonesia tuh, dunia fantasi, Wonderland, emas. Lihat mobil, wih bannya emas. Wah, lama-lama udah jalan keliling, kok emas semua. Terus dia mikir-mikir, buat apa gua capek-capek bawa 10 kilo emas, katanya ke sorga. Dia buka ranselnya, terus dia mulai lirik kanan, lirik kiri, takut kan dilihat orang, malu kan. Terus dia deketin, ke dekat satu tempat. Wah, di situ ada satu gang kecil. Dia ambil ranselnya, dia mau buang emasnya. Begitu mau buang, Halilintar menggerak, boom, terdengar pengumuman, announcement, dilarang buang sampah sembarangan. Di sana emas sampah saudara yang dibawa dari kita. Di sana penuh dengan emas, karena dia yang empunya segala sesuatu. Karena itu saudara yang kekasih, hari ini kita belajar satu hal begini. Seperti saya katakan pertama, kita akan nggak berbicara sesuatu tentang saudara. Hari ini kita mau bicara sesuatu tentang Tuhan. Biar kepentingan Tuhan yang diutamakan. Amin saudara. Ini saatnya ICC untuk maju. Dan katakan begini, saya mau cari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadaku. Aku akan berjalan ICC dalam rencana Tuhan dan visi yang Tuhan kasih. Bukan untuk kepentingan pribadi, lepas pribadi tempat ini. Bukan untuk kepentingan pendetanya. Bukan untuk kepentingan eldersnya. Bukan untuk kepentingan boardnya. Bukan untuk kepentingan deaconnya. Bukan untuk kepentingan leaders di dalam setiap departemen. Bukan untuk kepentingan kita. Tapi mari ICC kita berjalan untuk kepentingan Tuhan dan Allah kita yang hidup. Untuk apa? Memberitakan kabar kebebasan bagi orang lain. Di luar ini masih banyak yang perlu Tuhan. Masih banyak misi yang perlu kita kerjakan. Sudah saatnya kita bangkit. Sudah saatnya kita tidak melihat ke dalam. Tapi kita melihat keluar. Di dalam kita persiapkan hati kita. Di dalam kita persiapkan dengan kebenaran firman Allah. Di dalam kita bertumbuh. Tapi tidak cuma untuk di dalam. Dua hal ini mesti terjadi. Sudah terima firman di dalam. Dibentuk di dalam. Diajarkan di dalam. Tapi setelah itu kita juga mesti punya mata yang keluar. Untuk kepentingan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya.